Pemerintah menyebut anggaran subsidi BBM yang tahun ini mencapai 502 triliun rupiah semakin memberati APBN. Tapi jika harga BBM naik, inflasi jadi ancaman yang menekan pertumbuhan ekonomi. Lantas, langkah tegas apa yang akan diambil pemerintah? Apakah pemerintah pada akhirnya akan menaikkan harga BBM bersubsidi? Kita bahas bersama anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yuda. Pak Satya, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa ekonom Universitas Indonesia, Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam. Saya sebelum ke Pak Satya, saya ke Mas Fitra dulu. Kalau melihat posisi pemerintah ini seperti buah si malakama. Kalau BBM-nya naik, inflasinya naik. Tapi kalau misalnya nggak dinaikin, APBN-nya bisa jebol. Kalau dari kacamata Mas Fitra, apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya rasa ini sudah jelas ya, bukan buah si malakama, tetapi pilihannya sudah jelas bahwa memang harus dinaikkan. Kenapa? Karena ya pertama ya, kalau kita subsidi kepada produk, itu banyak hal yang tidak bisa dikontrol ya. Iklim geopolitik, kemudian intervensi dari Arab Saudi, proyeksi demand yang tinggi jelang akhir tahun, masuk musim dingin di negara-negara barat, ini hal-hal yang kemudian bisa menaikkan proyeksi harga tersebut gitu kan. Dan dari sisi itu kita bisa melihat bahwa beban APBN bukannya bertambah kecil, malah bertambah besar gitu kan. Apalagi di tahun 2023 kita sebenarnya sudah punya semacam target defisit smoothing ya, di bawah APBN defisitnya tidak lebih dari 3% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, kesinambungan fiskal ini harus kita jaga, dan oleh karenanya kalau kita bicara mengenai prioritas penggunaan anggaran, seharusnya tidak lagi subsidi ke produk, tetapi sudah mulai masuk ke subsidi orang. Dan ini secara empiris sudah banyak penelitiannya. Beberapa yang dilakukan oleh Ren Mahana dari Harvard dan juga Ben Olken dari MIT ini sudah menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi volatilitas harga, ya lebih baik fokusnya gitu kan ke orang. Seberapa besar penggunaan anggarannya? Nah, kalau kita lihat jumlah orang yang rentan miskin, ini sebenarnya menurut kategori World Bank, aspiring middle class ada sekitar 120 juta orang. Tapi tentu tidak semuanya yang kita menjadi fokus untuk penanggulangan beban APBN ke depan. Yang bisa jadi fokus adalah mungkin yang 30 juta yang paling miskin. Nah, 30 juta ini kalau simulasinya sederhananya, kalau 1 juta per orang gitu ya, itu diberikan selama 6 bulan, ya mungkin lebih dari 200 triliun, 180 triliun kira-kira penggunaan APBN-nya, dibanding ketika dia memberikan subsidi kepada energi, yang mana itu proyeksinya tidak hanya 500 triliun, bahkan bisa sampai 700 triliun nih kalau misalnya hal yang tadi tidak bisa dikontrol, begitu Mbak. Oke, Mas Fitra, artinya Anda setuju ya dengan kalimat dari atau pernyataan dari pengamat energi yang sebelumnya tadi sudah kita putarkan bersama, pola subsidi ini nggak tepat sasaran, naikkan untuk selamatkan anggaran negara, tapi diganti dengan BLT. Kira-kira seperti itu konsepnya juga yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Ya betul, ini kan best practice ya, sudah terbukti di dunia internasional maupun kita juga sudah melakukannya di periode-periode sebelumnya begitu kan, yang mana memang ada potensi ya kalau kita bicara mengenai sistem data sosial kita, memang ada inclusion error dan ada exclusion error, tapi itu jauh lebih mudah untuk dikontrol ya error-error tersebut ketimbang kita kemudian melihat situasi eksternal yang tidak dapat dikontrol sehingga beban anggaran akan tambah besar begitu. Baik, saya ke Pak Satya. Pak Satya, subsidinya salah sasaran. Harusnya BBM-nya dinaikkan saja, tapi kemudian subsidinya diganti ke perseorangan. Tapi kenapa sampai sekarang pemerintah kesannya masih ragu-ragu untuk memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi? Padahal kalau kita lihat juga kondisi APBN ini kan semakin tertekan dengan besarnya anggaran subsidi. Kenapa masih ragu? Apa yang dihitung sama pemerintah sampai sekarang? Sebetulnya kalau saya melihat kurang ragu, tapi lebih cocok hati-hati gitu ya. Hati-hati? Ya, Pak Satya? orang itu kan pernah dijalankan di tahun 2014 sampai dengan memang diperlukan data yang akurat ya. Karena kalau sudah BLT langsung kepada masyarakat yang memang dalam tanda petik tidak mampu, seperti tadi Mas Faisal tadi yang bilang bahwasanya katakan dari 120 di squeeze 30 itu menjadi yang sangat-sangat perlu dibantu ya. Nah, itu tentunya ketepatan data menjadi Baik. juga tidak tepat sasaran lagi. Nah, itu yang menurut saya menjadi PR ya, dan sekarang betul-betul
lagi ditertibkan agar data itu bisa terkonfirmasi tepat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting bahasa kita semua sudah seragam, bahwasanya subsidi itu tidak tepat sasaran. Ya, subsidi tidak tepat sasaran dan menghabiskan uang 502 triliun itu bisa dimanfaatkan macam-macam. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan, misalkan membangun fasilitas kesehatan, ya kan. Oke, saya sambil kita perbaiki, Pak Satya, izin kita perbaiki dulu sambungan koneksinya dengan Anda. Ya, saya ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, artinya gini, kalau memang dinaikkan, kita juga punya ancaman inflasi yang juga pasti akan ikut naik. Ini juga harus diperhatikan pemerintah. Tapi bagaimana kemudian menekan gejolak yang timbul di masyarakat selain tadi opsi BLT? Iya, jadi ongkos menekan inflasi ini ya sekitar 500 triliun gitu. Jadi kalau kita hitung mulai dari bulan Juni kemarin, sebenarnya itu inflasi tanpa subsidi itu bisa 5,03% instead of 4,34% di bulan Juni, dan bulan Juli juga masih di bawah 5% ya, 4,94%. Artinya apa? Jadi kalau dari sisi ini kalau kita proyeksikan secara linear ke nanti kalau pemerintah betul-betul menaikkan harga sekitar 10-20% untuk Pertalite misalnya, itu efek inflasinya antara 0,75% sampai 1%. Itu suatu hal yang sebenarnya bisa kita tanggung secara ekonomi. Kenapa? Karena pertama ada bantalan yang tadi kita buat. Yang kedua adalah kita membuat demand-nya ini alami. Ya. Kenapa saya bilang alami? Karena ketika pemerintah memberikan intervensi, ya berusaha untuk menekan inflasi lewat subsidi tadi yang kebanyakan tidak tepat sasaran, baik 20% sampai 30% itu ke masyarakat, cuma untuk masyarakat miskin, sebenarnya sisanya untuk masyarakat menengah ke atas. Ini juga kemudian bisa memicu demand yang berlebihan. Kalau masyarakat melihat ini biasa-biasa aja, gitu kan. Akhirnya apa? Karena tidak ada potensi kenaikan harga, mereka kemudian akan meminta lebih banyak karena ini murah kok, tidak ada masalah, gitu kan. Akhirnya apa? Nanti pemerintah kan punya kuota itu pada akhirnya akan tidak terpenuhi juga, gitu kan. Tadi Pak Bu Sri Mulyani juga sempat sampaikan. Kalau ini sudah seperti itu, ya kalau langka, nah efek politiknya juga saya rasa akan sangat besar, sehingga ya fair saja, mendingan saya rasa lebih baik dinaikkan, gitu kan, dan kemudian dialihkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan, gitu. Kalau kita lihat Pertalite 20%, hanya 20% untuk kelompok miskin yang menggunakan, apalagi kalau kita bicara solar. Tapi memang kita harus juga perhatikan bahwa solar itu meskipun 80-90% itu digunakan untuk dunia usaha, tapi kita lihat kuartal kedua kemarin itu sektor transportasi, pergudangan dan logistik itu tumbuh 20%. Artinya kita juga harus menjaga nih, kalaupun solar naik seharusnya nggak lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan Pertalite. Kenapa? Untuk bisa menjaga momentum pertumbuhan tadi, karena ini lagi bergeliat nih perekonomian, sehingga dalam hal ini kita juga perlu untuk memastikan bahwa sektor-sektor yang memang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi ini tidak kemudian langsung anjlok, begitu Mbak. Baik, Mas, kalau sempat dikabarkan, sempat juga disinggung bahwa akhir bulan ini, artinya kurang lebih sekitar 1 minggu ini BBM akan diumumkan naik. Menurut Anda ini justru keputusan yang tepat karena diputuskan secara cepat, atau justru ini terlalu cepat? Artinya kurang hati-hati. Kalau Mas Satya tadi bilang pemerintah masih harus berhati-hati, makanya masih belum bisa mengumumkan. Saya rasa lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena ketika ini ada wacana, terus kemudian wacana ini nggak jelas kapannya, gitu kan. Ekspektasi inflasi sudah ada, gitu ya. Sehingga semakin lama faktor pembentuk ekspektasi inflasi itu akan semakin liar. Sehingga pada saat nanti diumumkan, ketika itu terlalu lama, apalagi tidak jadi diumumkan, itu ya akan pengumuman pemerintah akan kehilangan kredibilitasnya. Yang pertama, yang kedua adalah masyarakat senantiasa memarkup gitu ya, ekspektasi inflasi tersebut, sehingga alih-alih tadi kalau secara teknis mungkin antara 0,75 sampai 1% ya kenaikan inflasinya, ini mungkin bisa lebih dari itu. Nah, apalagi kan sebenarnya kita juga sudah punya bantalan lain, Mbak, bahwa Bank Indonesia kemarin sudah menaikkan suku bunganya 25 basis point. Ini sebenarnya semacam anchor dari potensi inflasi di masa mendatang, gitu. Oke, Pak Satya, kalau sejumlah pihak termasuk tadi Mas Fitra juga sudah mengatakan bahwa dinaikkan saja, kita kuat kok untuk menanggung inflasinya karena sudah disiapkan bantalannya, kalimatnya kira-kira seperti itu. Artinya apa yang masih menjadi kehati-hatian bagi pemerintah? Saya pikir masalah data itu menjadi sangat penting. Kalau kita memberikan bantalan sosial kepada masyarakat tertentu, kan tentunya harus
betul-betul data itu komprehensif, terintegrasi, karena yang terima bantuan sosial macam-macam kan, mulai daripada yang ada di dalam penerima keluarga harapan, ya, dan juga listrik yang menerima subsidi listrik, ditambah lagi nantinya ini ada subsidi BBM. Jadi kalau terintegrasi, maka ketepatan itu akan membantu inflasi tadi sebetulnya. Karena kalau apabila tergesa-gesa, ya akhirnya tidak tepat, daya belinya juga menjadi tidak terbantukan gitu, walaupun sudah diberikan bantuan sosial, ya maka inflasinya pasti akan naik. Ya. Oke. Dan itu yang sebetulnya dikhawatirkan, karena Bapak Presiden kan arahannya jelas. Satu adalah kemampuan daya beli tolong diperhatikan. Kan Baik. itu kan. Terus yang kedua juga menyangkut mengenai merealokasi anggaran itu untuk supaya tepat sasaran. Jadi kan anggaran subsidinya kan tidak hilang sebetulnya, tetapi direlokasi gitu kepada yang lebih tepat. Itu apabila kita akan mengarahkan kepada bantuan langsung kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Pak Satya, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau diumumkan akhir bulan ini disinggung sempat oleh sejumlah pihak akan diumumkan akhir bulan, betul minggu ini BBM subsidi akan naik? Jadi? Maaf, terputus tadi suaranya gimana, Mbak? Sempat disinggung katanya akan dinaikkan akhir bulan ini, artinya ada di minggu ini. Jadi dinaikkan BBM subsidi, Pak Satya. Terlalu banyak statement yang mengatakan bahwa akan dinaikkan, tetapi tidak dinaikkan juga. Itu yang kita khawatirkan, itu ada inflasi kejut, Mbak. Oke. Jadi ada shock inflation. Jadi semua barang menjadi naik, padahal komoditas yang dibicarakan itu belum naik. Ya maka kenapa saya tetap berkali-kali kalau ditanya itu adalah tidak pada tataran untuk mengatakan minggu ini. Oke. Atau bulan ini gitu, karena memang betul-betul dengan suara bulat gitu. Baik. Ya dibanding kalau misalkan satu persatu berbicara dengan target-target yang berbeda-beda, itu yang kasihan nanti masyarakatnya, Mbak. Artinya kita tunggu sebetulnya hingga betul-betul itu terjadi naik, baru kemudian nanti kita bicarakan lagi antisipasinya harus apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda, dan terima kasih ekonom Universitas Indonesia Mas Fitra Faisal di Sapa Indonesia Malam.